Sejarah Buddhisme Tibet. Buddha Siddhartha Gautama atau Sakyamuni Buddha, dilahirkan di India Utara pada abad ke-5 sebelum Masehi. Ayah beliau merupakan seorang raja, dan ayahnya sangat berniat untuk menjadikan putranya itu sebagai pewaris tahta. Kelahiran dan masa mudanya sungguh istimewa. Dan sudah nampak sejak awal bahwa Pangeran Siddhartha sudah ditakdirkan menjadi pribadi yang luar biasa. Masa awal kehidupannya dihabiskan dalam kemewahan istana, dengan hanya sedikit sekali kekhawatiran atau permasalahan. Beliau terkenal unggul dalam segenap keterampilan, baik berupa kemampuan akademis maupun fisik. Meskipun demikian, tak lama kemudian ia mulai meragukan hidup duniawinya. Ia meninggalkan istana ayahnya. Beliau mencari kehidupan yang lebih bermakna. Belajar di bawah sejumlah guru filsafat dan meditasi yang handal. Demikianlah kesungguhan pencarian beliau, sehingga membawanya pada kemajuan nan pesat dalam hal perealisasian meditasi tertinggi. Sebagaimana yang sanggup diajarkan para gurunya. Tetapi beliau belum puas. Setelah bertahun-tahun menjalani praktik pertapaan yang keras, beliau mendapati bahwa semua ini masih belum sanggup membawanya bebas dari batasan-batasan realita yang saling berkondisi satu sama lain. Beliau memutuskan melanjutkan pencariannya sendirian. Dan melalui daya upayanya sendiri, akhirnya merealisasi pencerahan di tempat yang sekarang disebut Bodhigaya. Apa yang beliau temukan sungguh mendalam dan luas. Sehingga mulanya beliau ragu-ragu mengungkapkannya pada orang lain. Khawatir bahwa tak seorang pun sanggup memahaminya. Kendati demikian, beliau belakangan mulai mengajar dan menarik sejumlah besar siswa. Banyak di antara mereka yang mencapai realisasi tingkat tinggi dalam meditasi. Betapa beragamnya orang-orang yang mengunjungi Buddha, demi mendengarkan ajarannya serta mempraktikkannya. Menyebabkan beliau mengajarkan berbagai metode yang beragam pula. Sehingga berbagai individu atau kelompok menerima ajaran yang sesuai dengan temperamen beserta kemampuan intelektual mereka. Ajaran yang Buddha babarkan semasa hidupnya dapat dibagi menjadi 3 kategori, yakni yang terkumpul dalam kanon Pali selaku dasar bagi apa yang kini dikenal sebagai 1. Ajaran Theravada, yang menekankan disiplin moral dan etika. 2. Ajaran Mahayana atau kendaraan besar, yang menekankan welas asih serta kepedulian terhadap makhluk lain. 3. Ajaran Tantrayana atau Vajrayana yang menerapkan sejumlah metode, guna membawa pada realisasi mendalam dalam kurun waktu relatif singkat. Tantrayana diajarkan Buddha sendiri hanya dalam skala terbatas. Namun beliau menyatakan bahwa ajaran tersebut akan disebarkan di muka bumi ini oleh makhluk suci lainnya yang muncul belakangan. Itulah sebabnya Tantrayana adalah juga ajaran Buddha, sebagaimana kedua ajaran lainnya yaitu Theravada dan Mahayana. Meski tak diajarkan luas pada masa kehidupan Buddha. Setelah beliau mangkat, perbedaan di antara berbagai ajaran tersebut semakin mengkristal dan tampak nyata, terlihat pada terbentuknya berbagai aliran dan tradisi. Sebagai contoh, aliran Theravada yang sekarang berawal pada sekelompok siswa-siswa Buddha yang belakangan terbagi menjadi 18 aliran.
Begitu pula halnya Mahayana yang terbagi menjadi sejumlah tradisi, masing-masing dengan perbedaan filsafatnya. Hal yang sama berlaku pula dengan Tantrayana, di mana terdapat beragam praktik spiritual.